Bumbuna ya Sar, meresap pisan sama belutnya, meresap banget sama belutnya. Pedes, ladanya itu bener-bener kecidak. Hati-hati ketika makan kepalanya, karena masih banyak durinya nih. Tapi udah paling enak nih makan kepalanya. Hei bah, lajeng bu, pak, lajeng pak. Agak sulit untuk makannya nih. Tapi kalau yang udah biasa, pasti enak banget dan nikmat gitu cara makannya. Ternyata nih, ngurus mie teh susah-susah gampang. Tapi yang gampangnya teh apa? Bikin gemes si mie-nya, ya mie ya. Nah, salah satunya mie-nya nggak boleh stres nih, biar susunya segar. Betul kan, Mbak? Kumaha nae rasa boluna nae? Nama rasana teh lembut. Yang mie enak padahal tadi pakai alat tradisionalnya. Abdi mau mencari lobster di pesisir pantai Legok, Jawa bersama Bapak Mumu. Mana Kang paling mana itu lobsterna? Oh di ditu, bakal seuri teh. Ah siapa tuh Kang di ditu mah nya? Hayu reka itu atunya. Abdi mencari lobster menggunakan alat tradisional, namanya jaring pintur lingkaran. Kita pasang dulu umpannya ya. Lobster paling suka kalau diberi kerang mata lembu. Caranya gampang, tinggal geprek cangkangnya dan ambil isinya. Pasang kerang mata lembu pada tali tengah yang membentang di jaring pintur. Satu pintur berisi 5 mata lembu. Ayo Kang. Nah sekarang saya sama si Bapak Mumu teh mau ngapain Kang? Mau pasang fitur. Fitur ngala lobster. Wah pasti seru banget. Ayo Kang langsung Kang. Yuk pantos dipasang. Lobster banyak tersembunyi di pantai yang memiliki karang dengan ombak yang besar. Untuk memasang pintur juga harus melihat pasang surut dari air laut. Sebaiknya pintur dipasang saat air laut surut menuju pasang. Kalau mau menaruh pintur harus hati-hati ya, karena ombaknya besar. Jadi harus diikat ke bebatuan sekitar karang dengan kuat. Tos Kang, tos pageuh. Itu biasanya sabar alami Kang, ngantos sana 12 jam. 12 jam. Aduh lami atuh Kang, abi bade masak. Aya teh aya nu kamari. Oh, aya nu Oh, kamari. aya. Alhamdulillah itu Kang, urang canda Kang, paling mana? Di ditu, hayu. Meski menjadi makanan favorit dan memiliki kandungan protein yang tinggi, namun harga lobster masih cukup mahal. Wajar saja, karena untuk mencari lobster butuh waktu dan bahaya yang besar. Sekarang, Abdi mau ambil pintur yang sudah dipasang Bapak Mumu kemarin. Wah, Abdi beruntung bisa mendapatkan 4 lobster dalam satu pintur. Biasanya, pintur yang diletakkan selama 12 jam bisa mendapatkan 4-6 lobster. Yuk kita ambil lobsternya yang terjebak di dalam jaring-jaring pintur. Wah, lumayan ini untuk kita buat kuliner khas pesisir Pangandaran. Untuk lobster yang akan dijual, harus hati-hati mengambil dari pintur. Jika ada antena atau bagian tubuhnya yang rusak, harganya sudah turun. Apalagi kalau sampai lobsternya mati, harganya teh sudah jatuh. Atos Kang, cekap teh. Tos lah. Kantun nu tadi we nya. Hayu atuh Kang . Lobster yang Abdi dapat lumayan nih. Sekarang kita olah yuk, mumpung masih fresh. Sekarang saya sama Ibu Dede dan Ibu Lisna mau masak apa Bu? Cobek lobster. Cobek lobster. Wah penasaran banget nih rasanya kayak gimana. Langsung aja urang masak. Hayu Bu. Itu dikumakan lah Bu. Dibelah. Dibelahnya bagi 2 we nya. Abdi punya tugas untuk membersihkan lobsternya agar mudah dimakannya. Karena lobster memiliki cangkang yang keras, Abdi harus pakai tenaga ekstra nih untuk membelahnya. Selagi Abdi membersihkan lobster, Ibu Lisna dan Ibu Dede membuat bumbunya. Racikan khusus cobek agar rasanya mantap. Bumbu dapur yang wajib dihaluskan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, kencur, dan kecombrang agar bumbunya menjadi wangi.
Abdi harus fokus membelah lobster, euy. Lobster adalah salah satu hasil laut unggulan dari Pangandaran. Banyaknya karang di sekitar Laut Pangandaran membuat kaya akan habitat lobster. Tapi kita hanya boleh mengambil lobster yang memiliki berat 150 gram ke atas ya. Kalau yang masih muda harus dikembalikan ke laut untuk menjaga ekosistem. Atas Bu, sadana tinggal naon deh. Numis. Siap Bu. Abdi tumis bumbunya heula ya, agar meresap dan wangi. Jangan lupa tambah air. Bu, atas ngagolak ya Bu. Sadayana. Mohon. Iya. Ya Bu. Aduk lobster bersama bumbu hingga meresap ke dalam daging. Ciri khas dari cobek lobster adalah harum kecombrang dalam bumbunya. Wanginya bikin lapar, euy. Bu, cik kurang rausannya Bu nya. Wah, pisan Bu seger. Setelah bumbu meresap, tambahkan irisan tomat agar lebih segar masakannya. Setelah airnya sedikit, artinya cobek lobster siap untuk diangkat. Bu, itu sasak Bu. Atau angkat kayaknya. Nanti Bu. Nah, sudah jadi nih. Tinggal kita cicipi rasanya seperti apa. Wow, cobek lobsternya udah jadi nih. Wah, penasaran banget sama rasanya kayak gimana. Hayu langsung aja kita makan. Hayu Bu, hayu Pak, Bu. Wah, abihlah. Rasanya raus pisan, euy. Bumbu cobek memang pas sekali kalau dipadukan dengan hasil laut seperti ikan, apalagi lobster. Rasa lobsternya tuh bumbunya ngeresep banget. Enak, gurih, ada rasa pedesnya juga. Lembut banget rasa daging lobsternya. Ada satu hal yang kalian harus tahu nih. Hati-hati ketika makan kepalanya karena masih banyak durinya nih. Tapi udah paling enak nih makan kepalanya. Hei bah, lajeng Bu. Pak, lajeng Pak. Hari ini Abdi masih di daerah Legok Jawa. Bareng Teh Cucu mau ambil kerang susu. Wah, iya Teh. Hayu atuh Teh ah. Wah, ternyata sudah ada yang duluan cari kerang susu nih di sini. Kerang susu cukup mudah ditemukan di sungai dengan jenis air payau. Air yang tadinya jernih langsung keruh nih saat Abdi dan yang lainnya masuk ke sungai untuk mengambil kerang susu. Kerang susu atau siput ternyata mengandung sumber protein yang baik bagi tubuh. Berbeda dengan di daerah lain yang diperjualbelikan, di sini kerang susu bisa didapatkan secara cuma-cuma asal mau mengambilnya sendiri. Wah, ini mah meni mudah pisan euy ngambilnya. Gerakannya yang cukup lambat dan cangkang yang berwarna gelap membuatnya mudah untuk ditangkap. Jang, seurnya Jang di dia Jang. Seur oge teh di dieu nya. Kalau buat anak-anak, mengambil kerang susu dapat dilakukan sambil bermain. Nah, jadi ini tuh namanya apa Kang? Susu. Tapi kita bisa dimasak Teh? Tiasa. Wah, ini pasti makanannya bakal enak banget. Dimasaknya kayak gimana Teh? Dikumahakeun? Disanten, dioseng. Wah, nggak sabar rasanya kayak gimana nih. Nah, sekarang saya sama Ibu Dini dan Teteh Lena mau masak apa nih? Mau masak sancan. Sebelum dimasak, sancan atau susu biasanya dibuang bagian belakangnya. Selain membuang kotoran, ini akan memudahkan kita untuk memakannya nanti. Kalau urusan begini mah, Abdi lah Bu yang mengerjakan, sok mangga. Selagi Abdi merebus susu, si Teteh sibuk membuat bumbu.
Bumbu dapur seperti kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, dan kawan-kawannya jadi satu dalam cobek untuk dihaluskan. Teh terus asak tak Can teh? Atos. Atos angkat wae. Susu sudah selesai direbus. Bumbu juga sudah dihaluskan nih. Saatnya kita masak. Udah lapar euy. Panaskan minyak dalam wajan. Tumis bumbu hingga harum. Eits, ini si Api suka ikut naik ke atas wajan euy. Setelah bumbu matang, masukkan air ke dalam wajan. Setelah air mendidih, kini masukkan bahan utamanya nih, susu yang tadi sudah direbus. Aduk hingga bumbu menyerap. Tambahkan daun salam dan serai agar masakan semakin mantap. Terakhir, tambahkan sayuran ke dalam wajan. Teh ya tos asak teh. Wah, seger teh, seungit. Angkat wae ye. Setelah bumbu meresap dan sayuran sedikit layu, sancan acar siap untuk dinikmati. Wih, ini dia nih, makanan susuhnya udah jadi. Penasaran kan rasanya kayak gimana dan bentuknya tuh kayak keong tapi ini lebih ramping gitu. Hayu teh, Bu. Bukan hanya bentuknya yang unik, cara makannya juga unik banget. Abdi harus menyedot kuat-kuat agar daging kerangnya keluar dan dapat dikonsumsi. Wah, ini mah perjuangan pisan euy. Oh, di belakang dulu. Belakang. Ini tuh rasanya enak banget. Tapi ya itu agak sulit untuk makannya nih. Tapi kalau yang udah biasa pasti enak banget dan nikmat gitu cara makannya. Akhirnya bisa juga euy makan kerang susuhnya. Dan kalau udah bisa jadi ketagihan euy kumaha atuh euy. Ini mah meni seger pisan. Bumbunya juga meresap pisan. Ini pengalaman pertama Abdi makan kerang seperti ini. Hari ini kita mau kemana? Pakai nyebrang, pakai perahu segala. Udah, kamu ikut aja. Cicing weh, dari abis nyebrang, Abdi tunjukin kita mau kemana. Ini masih jauh. Abis nyebrang masih pakai motor lagi. Mana jauh pisan lagi. Mau kemana sih? Meni bawel pisannya. Ini sebentar lagi sampai. Rugi ya? Rugi tuh. Kemana iya enggak? Orang berpetualang heula sar di hutan. Tuh tinggal kali itu ya. Hayu resep. Pak, naik motor kirain langsung sampai. Ini ternyata harus jalan kaki lagi masuk ke hutan. Ini mau kemana sih? Ih, bawel. Ini kan sampai nih. Biasanya di dalam sini ada yang ngusep belut, Sar. Ini cuma buat orang-orang berani aja ya. Ya ampun, jauh-jauh cuma mau cari belut. Tapi kan bisa sekalian refreshing. Suasananya sejuk lagi. Bukan cuma belut nih, ada sidatnya juga. Tuh kan, ada yang lagi nyari. Hayu sabarkeun. Iya juga, di kota mana ada hutan kayak gini ya? Bah, punten nuju naon, Bah? Iya nuju ngurak. Oh, nuju murek. Arageun belutna. Lumayan arageun oge. Kumaha? Orang dari mana ya? Hayu Terus sah. aya teh mah. Bebeunaan teh lungsur. Oh, namanya lungsur. Kok Abi bantosan we nya, Bah? Ini mah jadi pengalaman pertama Abdi nih, ngurak belut. Apalagi di dalam hutan seperti ini. Iya, Sar. Mantep kan? Kapan lagi masuk hutan, suasana tenang, sambil cari belut. Umpan yang digunakan juga mudah nih. Cuma cacing yang disangkutkan ke kail. Terus kumaha deui, Bah? Ayo urang milarian liangna lah. Ayo, Bah. Ngadamanya ya liangna. Kini tinggal mencari lubang pinggiran sungai, tempat biasa belut atau sidat tinggal. Diputar seperti ini ya, masukin pancingannya ke dalam lubang. Kalau terasa ada yang menarik, langsung tarik.
Siap. Abah Aceng dan Abah Ewok sudah terbiasa nih mencari belut di dalam hutan sancang. Jadi sudah paham banget di mana tempat belutnya. Naon, Sar? Iya. Mana, Cik? Cik, launan, Sar, bisa lupas. Wih, menang, euy. Wah, bisaan. Nah, Akhirnya Abdi dapet lumayan nih buat awalan. Hehehe. akhirnya Yusar dapat juga. Tapi karena hiji. Apa-apa. Yang penting Yusar udah ngalahin si bapak-bapak, si abah-abah di sini. Wah, hebat. Jagoannya. Cos heula tuh. Kurang pasak ya, pasak. Ayo. Tapi kurang, urang milarian di Sar. Hayu. Sar, bukan cuma kamu nih, Abdi juga dapat sambaran. Tah, Sar, tingali. Sok menang tuh. Iya. Dik dia. Mana? Akhirnya Abdi dapet nih, lumayan buat awalan. Wah, si abah kekengeng, bah. Pakengeng, woi, seureui. Wah, bener-bener jitu spotnya si Abah. Semua umpan dimakan. Mantap Tah, Sar, ieu teh belut. Ari ieu. Nah, ini masih sidat nggak? Oh, tapi sama-sama belut. Beda Oh, tuh. beda. Kumaha tah, Sar? Nah, bedanya bentuk kepalanya nih. Kalau sidat agak melonjong ya. Kalau belut kumaha nggak? Kalau belut mah datar aja, Sar. Ini seperti seperti ular. belut biasanya Oh, di ya, belut sawah. biasa, ya. Heeh. Nah, biasanya kalau sidat dewasa ada apanya nggak itu teh nggak? Namanya teh? Sayap. Sayap sirip. Kuping. Sirip. Oh, sirip. Nah, kalau ini kebetulan masih agak kecil kayaknya sidatnya. Jadi belum ada siripnya. Selain itu, bentuk ekornya juga berbeda nih. Kalau sidat pipih, sedangkan belut lonjong seperti peluru. Wah, ini megangnya juga PR ya, licin pisan. Kalau urusan pegang, kita serahkan aja sama ahlinya, para abah-abah ini. Agar lebih mudah membawanya, belut dan sidatnya dimasukkan ke dalam tali nih dan siap untuk dibawa pulang. Ini mau dimasak apa ya enggak? Ini megang belutnya aja susah banget. Gimana masaknya ya? Nah, sekarang tuh kita mau bikin belut apa, Bu? Koneng lada. Koneng lada. Wah, dari namanya mah ini udah pasti pedes ya enggak? Iya Sar, lihat aja nih bumbu yang dihaluskan si ibu. Ada kunyit, penghilang amis dan lendir, bawang putih dan bawang merah buat perasa pada masakan, dan yang pastinya cabai rawit merah yang banyak biar lada alias pedas. Oh iya ya, tapi ini susah banget ya bersihin belutnya, menilicin pisan. Nggak, terus yuk abdi weh. Sok atuh ya. Saya nanya nggak? Ternyata, Sar. Sok. Bener nggak? Sok. Sepertinya semua yang dibutuhkan udah siap nih. Langsung Abdi olah jadi masakan ya Sar. Sebelum dijadikan masakan, belut digoreng terlebih dahulu. Selain agar lebih cepat matang saat dimasak, agar lendir belut dan amis dari belut hilang saat dimasak. Bu ya, terus Bu angkat. Oh, tahu kan diangkat? Enggak, enggak. Langsung asupkan, Sar. Sok, kadi Sar. Abdi siap membantu ya. Wah, oke juga nih caranya ibu. Belutnya nggak usah diangkat, bumbunya langsung masuk. Praktis pisan, Kini tinggal diaduk hingga rata dan bumbu menyerap sempurna. Akhirnya masakan jadi nih dan siap untuk dihidangkan. Nih, ini dia nih belut Koneng. ladanya udah jadi. Yuk, Wah, langsung makan weh. saran. Jujur gak, Abdi mah jarang pisan makan belut. Apalagi belut hasil tangkapan sendiri. Ini mah baru pertama kali. Sama atuh Sar, tapi ini tidak mengecewakan rasanya. Enak pisan Sar. Iya nggak? Padahal tadi agak ragu, Sar, kemana sana, Sar? Wah, ini rasanya enak banget. Daging belutnya lembut, fresh lagi nih. Kan tadi baru ngambil. Kumaha bumbuna enggak? Bumbuna ya, Sar.
meresap pisan sama belutnya, meresap banget sama belutnya. Pedes, ladanya itu bener-bener kacida. Wah, seger pisan. Inti nama naon Sar? Raos pisan. Mata yang tadinya udah lelah ngantuk langsung melek ya nggak makan belutnya. Pedes pisan. Iya Sar, langsung semangat lagi. Sar, gini-gini belut juga banyak manfaatnya nih. Walau kecil, belut mengandung kalori yang didapat menjadi sumber energi tubuh Sar. Udah gitu, belut juga mengandung protein tinggi. Jadi cocok banget dikonsumsi semua jenis umur, terutama anak-anak dan ibu hamil. Wah, pantes. Abdi langsung semangat lagi nih. Rasa lelah hilang seketika sehabis mengkonsumsi belut. Makanya ya nggak, kita nggak boleh meremehkan sesuatu. Semua yang ada di bumi pasti memiliki manfaat yang berguna untuk kehidupan. Hari ini, Abdi ada di daerah Sidamulih, Pangandaran. Di sini terkenal dengan susu kambing etawanya. Abdi sama Abah akan mengambil pakan untuk kambing etawanya nih. Tapi Abdi rada telat nih. Mudah-mudahan si Abah nggak marah ya. Pak, tos seueur Pak. Ya acan. Tak acan, di kok bantosan Pak, kadi ari teh Pak. Mangga. So, abi paling mana? Saya tatan Indoko Perak. Iya. Wah, untung belum selesai nih. Ayolah Bah, Abdi bantu. Di sini mah enak ya. Tumbuhan masih melimpah ruah. Jadi gampang pisan cari pakan buat ternak. Tinggal arit aja. Mau seberapa banyak yang diambil tergantung kuatnya kita bawa nanti ya. Jenis daun yang Abdi ambil adalah Kalikiria dan Indogopera. Selain liar, pohon ini juga tumbuh subur di daerah sini. Wah, sepertinya sudah cukup banyak nih. Ayo atuh Bah, kita ke kandang. Kasian udah pada lapar kambingnya. Ayolah Bah, langsung Abdi kasih makan ya Bah. Wih, menilah habisan euy makannya. Kambing etawa diberi makan 2 kali sehari nih, pagi dan juga sore hari. Untuk menghasilkan susu kambing yang baik, pakan yang diberikan harus tepat dan berkualitas. Hayu, makan yang banyak ya Bing, jangan berebutan. Uluh, ieu meni gemes pisan euy. Bersih-bersih pisan kambingnya, jadi pengen bawa pulang. Berbeda pada kandang kambing pada umumnya, untuk kambing etawa memang harus dalam keadaan bersih, sehingga kesehatan si kambing benar-benar terjaga. Lihat nih, gak ada kotoran kan di kandangnya? Tos saya Pak. Ayeuna teh kanton naon geuning Bah? Kanton meres. Mana nyana kambing heula berarti ayeuna. Bah itu Bah leupas Bah karunya Bah. Alah. Waduh, sebelum peras kayaknya harus ngandangin kambing yang lepas dulu nih. Jangan lepas Ayo Bing, masuk kandang ya. Kalau nggak mau, Abdi bawa pulang loh. Kambingnya juga nggak sembarangan nih yang mau diperas. Harus dipilih terlebih dahulu. Kambing dikeluarkan dari kandang dan diletakkan di dalam alat untuk memerah. Harus pelan-pelan nih agar kambing tidak stres dan susu yang dihasilkan banyak. Kini saatnya memerah susu kambingnya. Ternyata nih ngurus eme teh susah-susah gampang. Tapi yang gampangnya teh apa? Bikin gemes si emenya, ya Eme ya. Nah, salah satunya emenya nggak boleh stres nih biar susunya segar. Betul kan Eme? Eme. Sebelum diperas, kambing dibuat setenang dan serileks mungkin. Jika sudah tenang, baru diperas susunya. Sebelum diperah, susu kambing diusap dengan kain menggunakan air hangat. Ini agar steril dan juga kambing jadi benar-benar rileks. Kini saatnya memerah susu kambingnya. Ajarin ya Bah. Dalam sehari, kambing dapat menghasilkan hingga 1 liter susu dengan masa laktasi 4 hingga 6 bulan. Biasanya tidak semua susu diambil. Ada sebagian yang diberikan kepada anaknya yang masih kecil, masih memerlukan susu dari induknya. Bah, Abdi nyobian meras ya. Wah, ternyata nggak sesulit yang dibayangkan, euy. Itu Bah, salah wae Bah nanya. Aduh Bah, maaf ya Bah,
salah terus, keluar terus nih susunya. Abdi nyobian banyak. Segar pisan bah, euy. Segar. Bolu kijang nih yang saya sekarang mau buat, betul kan, Nay? Sanes Naon atuh? bolu kijing. Oh, bolu kijing. Nya satu urang masak kali nama. Hok Bu, kumaha Bu? Naon heula Bu ieu teh? Wah, ini bahannya manis sedikit pisan ya, Nay. Prosesnya juga pasti gampang ini mah. Hayu atuh dimulai. Tenang, kamu gak lihat dari tadi Abdi udah mecahin telur nih. Nah, setelah itu tambahkan gula pasir. Jangan lupa tambahkan pala bubuk yang telah dihaluskan agar aroma harum dan rasa dari bolu semakin kuat. Kocok hingga telur mengembang dan tercampur rata oleh telur. Jangan lupa tambahkan susu kambing etawa agar kue bolunya semakin gurih dan kaya gizinya. Aduh, pegel juga, Nay. Wah, diangin eureun terus. Kalamun gagal aas ya nu salah. Cik Nay cepengan heula ieu atuh. Sok eta pangocokeun atuh Nay. Tah gitu Nay, abi kieu nya. Aduh, ini kenapa jadi Naya yang ngocok, Rangga? Mau nih pinter pisan akal-akalannya. Ya nggak apa-apa, gantian atuh, Nay. Abdi panaskeun heula nya, Bu, panggangannya. Bu iya atas kan tuh ngawatnya Bu. Karena iya neng tepat itu mah. Iya betul, iya lah. Setelah adonan selesai dikocok, pisahkan adonan di tempat lain untuk dicampurkan dengan tepung terigu serta susu. Dipisahkan agar adonan tidak mengeras terlebih dahulu sebelum dicetak di panggangan. Nah, meskipun bahannya sederhana, ternyata proses pembuatan bolu kijing ini ternyata sangat rumit. Nay, atas teh acan meni lami. Atas ala. Sok atuh bawa ka dieu Nay. Setelah dicampur terigu, adonan harus langsung dipanggang di cetakan agar kue bolu matang sempurna. Lalu tutup pemanggang dengan seng dan letakkan bara di atasnya. Wah, mantap si ibu, masih mempertahankan panggangan tiba heula biar rasanya nggak berubah. Ini harus dijaga nih apinya biar kue cepat matang. Sok atuh bade ditinggal. Oh. Atas angkat. Akhirnya kue bolu kijing yang melegenda matang juga nih dan siap untuk dinikmati. Wah, meniraos ya, Nay. Padahal sederhana pisan bahannya, tapi rasanya kayak kue mahal yang ada di toko-toko di kota besar. Iya enggak? Dan gak nyangka juga nih, Abdi bisa bikin kue yang jadi jajanan favorit Abdi saat masih kecil. Kumaha Nay rasa boluna Nay? Nama rasana teh mie lembut. Nah, teh mie enak padahal tadi pakai alat tradisionalnya. Masih enak lah pokoknya mah. Amisnya. Amis. Oh, terus Nay nyeuna Bantu. rasa susu kambing eta warna teh lihat Nay. Alah, ini seger. Ini raos. Beda sama susu sapi, Nay. Ini teh waktu diminum hangat di tenggorokan, kayak ada jahe-jahenya gitu. Padahal mah nggak ada, pokoknya mah menyehatkan. Ini mah makanan teh. Udah sekarang mah Bu, hayu tamihan nih Bu. Dicelup Bu, enggak Bu. Selain enak, susu kambing gak kalah sehat dibandingkan susu sapi nih enggak. Selain tidak menyebabkan alergi, susu kambing juga berkhasiat memperbaiki sistem pencernaan kayak kalsium dan dapat mengobati penyakit TBC dan asma. Wah, ternyata fungsinya banyak juga ya. Kayaknya kalau lagi bosan minum susu sapi, susu kambing bisa jadi alternatif nih biar badan selalu sehat. Karena alam memberi banyak manfaat.